Nah sekarang enggak gitu loh. Beda sedikit langsung sikat sana sikat sini. Apalagi beraninya cuma di online kan gitu. Beraninya cuma di online. Susahnya mah di situ. Coba kalau beraninya offline, bisa nggak kira-kira? Buktikan kalau memang punya satu integritas, loyalitas, kredibilitas. Ayo kita offline kan gitu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa benar Umar atau Valen ya, itu berencana untuk murtad. Banyak sekali orang yang mempertanyakan hal tersebut, bahkan ada juga yang menanyakan apa benar Umar itu adalah misionaris yang sedang menyamar. Kita tahu bahwa beberapa jam yang lalu Nandar membuat sebuah video yang mempertanyakan sebenarnya apa maksud dari Umar yang terus-terusan menyerang Bang Zuma dan pendebat-pendebat muslim lainnya. Sehingga banyak penonton yang mempertanyakan hal ini. Sebenarnya apa tujuan dari Umar dan apa benar Umar ini sebenarnya misionaris yang sedang menyamar? Banyak sekali teman-teman yang menanyakan kepada saya juga, baik itu melalui DM, Japrian WhatsApp, dan juga lewat komen-komen di konten-konten saya. Beberapa penonton itu tahu bahwa secara hubungan ya, saya cukup dekat dengan yang namanya Umar. Bahkan bisa dibilang sejak kasus ribut-ribut sesama mujahidin muslim ini, saya termasuk yang paling sering berkomunikasi dengan Umar, bahkan bisa dibilang hampir setiap hari. Ya, kalau saya cek ini WhatsApp-nya hampir setiap hari saya ada chattingan dengan si Umar. Ya, saya ada chattingan dengan Umar dan saya mendengarkan banyak sekali keluh kesah dari pihak Umar, Bang Andre, begitu juga dari pihak yang lain, kan begitu. Kita sudah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi yang namanya manusia itu punya sifat ego masing-masing dan biarkanlah mereka melampiaskannya dulu. Nanti setelah selesai, semua pasti akan kembali bersatu. Biasanya seperti itu ya. Terus, apa benar Umar itu berencana untuk murtad? Atau sebenarnya dia ini sebenarnya adalah misionaris, kan gitu. Banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Mari ya kita dengarkan dulu curahan hati Umar ya, biar teman-teman tahu dan teman-teman dapat mengerti sebenarnya bagaimana sih pandangan dari versinya si Umar atau si Cahyono ini ya. Mari kita dengarkan. Dan saya itu berpikir begini Pak Siva ya. Apa sih yang saya dapat kalau debat di TikTok sementara lawan saya ini udah mindsetnya tuh udah fobia gitu loh. Iya, Jadi betul. apapun yang kita narasikan itu nggak akan pernah diterima gitu loh. Kenapa? Karena Ya, karena mindsetnya tuh sudah dia ada. udah fobia. Iya, Akhirnya saya beranjak ya udahlah kalau memang dari saudara-saudara Kristen ini dia punya narasi yang positif, ayolah kita dialog offline dan alhamdulillah bi khair. Ternyata masih banyak gitu loh Kristen-Kristen yang nggak seperti mereka-mereka yang suka menghujat gitu loh. Bisa iya, duduk bareng sekalipun kita berbeda, tapi bukan iya, apa ya? Perbedaan itu bukan menjadi satu permusuhan gitu loh. iya, Nah kayak gitu. iya, benar. Ya, pada intinya kan Allah juga mengatakan bahwa ya kita ini lah bersuku-suku. Dan kalau ya namanya kita su- sudah memang gemuk, dalam arti katakan inilah bentuknya eh, suatu penciptaan Allah. Ya, yang jelas kan kita menyampaikan apa yang disampaikan dalam tuntunan agama Allah itu aja. Terlepas mereka mau nerima atau tidak, yang penting kita sudah tersampaikan itu. Kadang kita masuk komal eh, saudara Kristen Pak ya, yang mindsetnya udah fobia. Kita naik aja loh Pak, duduk aja udah dibilang penyembah batu. Gimana kita mau dialog Pak? Orang belum apa-apa Iya, udah dituduh kayak begitu iya, coba iya. kayak gitu.
Ya, Iya, jadi sudah kata-kata statementnya sudah Iya, kan sudah jelas di benar. agama kita. Kita boleh berdiskusi dengan cara yang baik. Bukankah di surat An-Nisa ayat 140 itu kan sudah jelas di sana. Bila mana mereka itu sudah mulai menghujat agama Allah, maka segera tinggalkan majelis tersebut. Ya, Itu jelas loh itu, jelas sekali. Bukan kita nggak berani, kita mendengar melihat ya, mendengar juga melihat mereka itu menghujat Rasulullah. Wow, hati kita tuh marah. Tapi kita itu jangan sampai kemarahan kita itu sama dengan mereka, sama-sama menghujat. Lah kalau sama-sama menghujat, apa bedanya kita dengan mereka? Maka itu solusi yang terbaik adalah diskusi yang baik. Yaitu kalau punya komal itu harus diatur moderatornya yang benar, yang bijak, jangan ditinggal tidur, jangan membuat narasi-narasi yang memancing. Kalau itu tetap menghujat, segera di-kick, ditendang aja. Dari awal-awal kita sudah saya gini himbau Pak kayak Jul, begitu. yang sering terjadi itu memang sengaja naikin penghujat biar viewernya banyak, itu fakta gitu. ya. Mencari kesempatan lah kayak gitu. Ya, memang itu harus kita mencari dakwah kita tambah viewer enggak tambah viewer itu kan sama aja kita itu berdakwah dengan tembok. Ya, akhirnya- memang kita memerlukan viewer, tetapi carilah Akhirnya viewer yang motivasinya dipertanyakan. nah itu. Jadi memang tipis ya antara mencari viewer yang murni untuk dakwah dengan mencari viewer untuk tenar, itu bedanya tipis. Nah, kita sebagai umat muslim ya tahulah. Carilah komal-komal yang bermanfaat. Yang kalau terjadi hujatan, viewer tinggalkan. Karena apa? Saya yakin sekali di samping ilmu yang kita didapat di sana ya, dengan isinya perdebatan di situ yang dengan hujatan yang luar biasa. Saya yakin ada ilmunya di sana, tetapi ada juga keburukannya. Apa? Hati kita mengeras loh. Hati kita mengeras. Yang Islam menghujat, yang Kristen menghujat, hati kita mengeras. Setelah Bukan cuma mengeras, Pak Jul. Kan kemarin saya sudah bilang, itu di Quran sudah dilarang. Kita satu majelis dengan mereka aja udah hukumnya haram gitu loh. Nah, kayak begitu. Itu yang sering nggak dipahami gitu loh. Jadi bukannya apa, kita naikkan mereka, kita satu majelis dengan mereka, udah dilarang gitu sama Quran itu. Al-An'am 68 tuh udah larang itu. Udah tahu menghujat Pak Ben ya, masih dinaikkan Pak Ben ya. Iya gitu loh. Padahal ketika mereka naikkan penghujat, memancing teman-teman muslim yang ada di dalam ikut menghujat, double dosanya. Ya kayak begitu lah ya. Seperti inilah Julius. Julius itu kan alam kita yang masih baru juga. Perjuangannya juga luar biasa. Ya ayolah kita bantu tuh Julius itu. Dia lagi kesulitan. Bantu. Jangan sampai Julius itu nanti berpaling loh. Saya itu lagi kesulitan kok. Saudara-saudara saya Ya itu di cuma divisi santai-santai 2 aja. sekarang kok Jul. Kok Jul. Pak Jul. Dia di divisi 2 Pak Jul. Loh, masuk divisi 2 atau dimanapun perjuangannya tetap sama. Tetapi itu saudara juga kita. Jangan sampai Ya mualaf-mualaf ini kita di bangku sisihkan. cadangan. Di bangku cadangan Ya. dia Pak Jul. Sebenarnya gini loh, salah satu kenapa kok seperti ini sebenarnya muncul sebuah keprihatinan dari sebuah fenomena yang ada di banyak komal gitu loh. Jadi komal-komal ini nggak lebih dari sebuah ring tinju gitu loh. Ring tinju yang berlomba Katanya cari viewer sabun dengan Tuhan, penghujat, dengan memamerkan ajang menghujat, sama sekali nggak ada nilai akademisnya gitu loh. Ya memang faktanya seperti itu, kita harus akui gitu, dan ya harus dirubah. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Barusan saya Mindsetnya mampir harus ke dirubah, komal, ya. lihat di bawah. Itu sengaja, udah tahu penghujat dinaikkan, bayangin coba. Akhirnya umat muslim yang di atas ikut-ikutan hujat. Masa seperti Padahal ini nggak diperbolehkan diterus-terusin? ya. Di Islam nggak diperbolehkan ya. Nggak boleh lah. Masa yang seperti ini diterus-terusin? Gampangannya lah, teman-teman yang di bawah sering ngomong, oh sana ada hujatan gini-gini. Pertanyaannya, saya mau tanya Anda yang sering melapor masalah si ini hujat, si ini hujat, si ini hujat. Saya tanya, Anda follow penghujat nggak? Jangan-jangan dari sekian banyak yang Anda follow, salah satunya sekian banyak adalah penghujat gitu loh. Anda yang membesarkan mereka, Memang mencari-cari. Anda Ya. yang memfollow mereka sehingga akunnya jadi besar. Anda juga yang membesarkan mereka dengan menonton hujatan mereka sehingga mereka eksis. Saya jadi Iya si Jul itu bertanya-tanya, juga nggak tahu pernah ini gimana loh. sih cara berpikirnya Gimana Bang sebenarnya. Ben? Kojul yang di itu yang sampai dia menyamar itu gimana? Yang mana?
yang di itu di Komalnya siapa itu loh, sampai dia turun dari divisi 2 kan, dia yang cerita sendiri sampai jadi pemain cadangan. Oh, janganlah, kasihan Julius, jangan. Itu realita loh, itu realita loh itu. Kadang aku Ganti sampai kaos. ketawa gitu loh. Sampai dia ganti kaos. Makanya saya dulu itu kalau Iya, cerita ngelihat Julius perdebatan, ganti kaos itu. makanya kan saya jarang sekarang debat di medsos, jarang. Dulu Abang saya berdua sering. aja lah yang tahu tuh. Saya dulu itu debat Pak di medsos, di TikTok sama Rudi Yohanes. Jadi Seperti ini kan jawabannya, kami Jadi punya Komal kuota, itu- kami yang kami sendiri bebas. Ya itu guys, karena kalian menganggap kalian bebas apapun yang kalian lakukan, termasuk membesarkan penghujat. Ya sudah, Anda tanggung sendiri resikonya gitu loh. ya jadi kan ya susah juga lah Pak Ben. Kita ini istilahnya mau mengarahkan yang lebih soft gitu loh, dialognya lebih soft, lebih akademis kan gitu. Iya gitu loh. Nah, Soalnya kalau saya lihat memang fenomenanya memang- seperti itu gitu loh. Waduh. Ya barusan saya melihat sengaja naikkan penghujat, udah tahu dia penghujat, itu sengaja dinaikkan. Akhirnya teman-teman muslim yang di atas ikut-ikutan hujat. Masa ya seperti itu, Komal-Komal seperti itu dibiarkan. Ya nggak apa-apa, naikkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau narasinya sudah kelewat batas, udahlah sepatah dua kata penghujat itu langsung disikat. Seperti tadi siang itu kan ada itu si psikopat saya naikkan. Omongannya nggak beres, sikat, keluarkan, tendang dari room kita, kan begitu. Itu yang bagus. Tapi netizen yang di bawah itu pada ribut itu, kenapa dinaikkan, kenapa Kalau- nggak dilawan lah, gitu loh. Kalau masalah rame-ramean Komal ya bisa sih Gampang, sebenarnya. Itu gampang. Bang Umar kemarin ya, bukan akun yang ini loh ya, akun yang satunya itu loh ya. Itu kemarin aja ada debat offline ini ya, aku siarin di TikTok. Yang nonton hampir lebih dari 2K. Itu kalau mau rame-ramean bos, kan gitu ya. Tapi kita berpikir gini loh, kita ini sama-sama orang Indonesia kan gitu ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu. Jangan sampai lah kita itu apa ya, dipengaruhi sama konten kreator gitu loh. Kita ini sesama anak bangsa gitu loh, sesama anak bangsa, makan bareng di Indonesia, berdiri di tanah Indonesia. Jadikan perbedaan itu bukan menjadi permusuhan, tapi sebagai edukasi gitu loh. Mana persamaan, mana perbedaan kan gitu. Nah sekarang enggak gitu loh. Beda sedikit langsung sikat sana sikat sini. Apalagi beraninya cuma di online kan gitu. Beraninya cuma di online. Susahnya mah di situ. Coba kalau beraninya offline, bisa enggak kira-kira? Buktikan kalau memang punya satu integritas, loyalitas, kredibilitas. Ayo kita offline kan gitu. Gitu loh. Jadi jangan-jangan ya, ya Bang ya. jangan Enak cuma ngerti di Bang Iswanto ini online katanya. aja. Kami nonton kok dilarang selama nggak haram, Bang. Tadi kan saya udah kasih itu dalilnya Al-An'am 68. Dilarang kita satu majelis dengan penghujat itu dilarang, Bang. Bukan saya yang larang, Bang. Quran yang larang, Bang. Itu dilarang kita, Bang. Ya susah Makanya, Pak. Itu udah bagaimana minionnya mungkin Bang Ben. justru kita naikkan penghujat agar terjadi rame di sana. Ya ini kan udah gila kalau saya bilang. Jelas-jelas Quran ngelarang loh. Malah kita sengaja naikkan agar jadi rame, banyak viewer. Kan ini udah nggak bener lah kayak gini nih udah. Intinya carilah yang hal yang baik, karena mengingatkan kita juga, ya itu akan dipertanggungjawabkan kita juga itu Bang. Lucu kan kadang mereka itu gini loh, membandingkan penonton di sini 52. 2 minggu yang lalu kemana Komal kalian? Sepi kan yang nonton 2 minggu kemarin. Nah kalau mau gua ngomong begitu-begituan gue juga bisa. Kemarin ya tanggal 7, tanggal 8, kemana viewer kalian? Kemana viewer kalian? Viewer kalian ke tempatnya si Umar. Nah nggak usah lah framing-framing kayak gitu. Bang Umar tuh bisa membuat Komal Bang Umar tuh yang nonton 1K 2K bisa saya.
Iya. Semudah membalikan telapak tangan. Tanggal 7, tanggal 8, bulan 11 kemarin, kemana viewer kalian? Coba tanya Pak Jul, tanggal 7, tanggal 8 kemana viewer-viewer yang Ya pada nonton itu? merapat di tempat kita. Gitu Ya loh, karena itu jangan sudah itu. sudah menunjukkan bahwa inilah debat yang bagus, yang baik ya. Debat secara offline. Moderatornya jelas, temanya jelas. Kita Kan susah datang Pak sama berpelukan. minion-minion ini kan. Makanya saya tanya tanggal 7, tanggal 8 kemana? Live kalian aku lihat tuh live-live yang dari kalian nonton 200, 150. Kemana? Kemana tanggal 7, tanggal 8 kemarin? Kemana coba? Gitu loh bos. Jelas, pendetanya jelas, narasumbernya jelas, kelihatan mukanya semua. Iya, dan asal kalian tahu ya, yang di bawah-bawah itu yang punya progres Bang Umar, ya. Itu Bang Umar yang punya progres, gua yang ngundang itu pendeta, gitu loh. Iya. Makanya kalian yang follower yang buta, yang cuma imani aja, ya. Belajarlah open minded gitu loh. Kalau kalian merasa benar, ya kan, kenapa nggak berani dialog offline? Iya offline ya. Benar. Kenapa nggak berani dialog offline? Kenapa? Cuma Nanti debat terbuka lagi bulan depan ini Julius itu sama Esa Soru itu. Nih Julius kita naikkan ini. Narasumbernya dari HMC nanti itu. Naikkan aja HMC ini. Nggak ada yang berani Umar. Lu buktinya kita bikin ada tuh. Pak Budi Asali berani kok. Pak Pendeta Iskandar, Pak Gerson berani kok. Karena orang kerja bukan nganggur lah. Di TikTok pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi live. Loh gimana sih? Kita live-nya aja kadang kapan malam. Bahkan Bang Umar punya YouTube tuh. Dari dulu kan nggak ada yang nonton. Tapi udah monetisasi. Mana gua live terus di YouTube? Nggak ada tuh. Justru kalau Bang Umar buka TikTok ya Komal itu aja tuh yang live. Bayangin coba. Gitu loh, jangan asal ngomong aku ini umat Islam membantah Subat. That's right, itu benar. Tapi ketika mereka 1, 2, 3 kali diperingatkan nggak bisa, tinggalin. Intinya kembali kepada tujuan kita. Apa tujuan kita? Mau berdakwah atau mencari viewers atau mencari apa? Ya, kita semua kan berdakwah jatuhnya Bang. Dengan Abang ya intinya kan kita buka room. Ini kan salah satu bentuk tujuan kita menyampaikan sesuatu itu. Bahkan ada Ya, sampai kalau seseorang Pak Jul, berdakwah di TikTok. bahkan ada loh seseorang Apa sampai itu? ingin menghancurkan sebuah yayasan. Ada nggak itu Pak Jul? Aduh, itu saya nggak bisa ngomong itu. Saya nggak bisa ngomong karena itu termasuk membicarakan saudara kita sendiri kan ghibah namanya. Gak usah. Biar awal yang Sampai tahu. segitunya lah. Biar awal yang tahu aja. Kita ini menghadirkan dialog offline supaya teratur, nggak ada saling hujat. Superhero semua yang naik, yang berani offline itu Bang Umar. Loh terus terus gimana kalian? Saya ini Islam saya ini kan gitu. Diajak offline nggak berani. Alasannya yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Kami kerja lah loh. Kalau kami kerja lu tiap hari live. Gimana coba? Kerja apa? Ya kerjanya live itu. Tapi sebenarnya untuk cari koin di TikTok itu ya sah-sah saja itu biasa. Tetapi niatnya itu loh. Niatnya kalau berdakwah diluruskan. Jangan membuat sebuah komal yang saling menghujat, nantang-nantangin. Pakai moderator yang bener lah.
Kalau begitu sudah disarankan ya, kalau kemarin itu terjadi penghujatan, keluar saja dari room itu. Ngapain ada orang menghujat kamu di sana? Lah kalau saya itu buka Komal sendiri sepi lah. Kamu itu niat dakwah, apa niat cari duit dengan cara mengadu sesama Sampai orang. sampai orang Begitu berdebat, loh. sampai orang berdebat mau dilaporin. Lu gimana ini? Hmm. Gimana coba orang diajak berdebat malah dilaporin? Yang bener aja guys. Makanya dialoglah offline. Orang tuh kalau dialog offline mulutnya itu akan tertata gitu. Dia mau menghujat mikir dia, tatap muka ini guys. Betul. Gitu loh. Iya. Diajari yang bener nggak mau. Saya berdebat dengan pendeta ini, pendeta yang mana? Saya berdebat dengan utusan gereja ini, utusan gereja yang mana? Bikin judul aja hoax. Apakah betul yang di Banyak. online, yang di media sosial ini, apa betul itu pendeta? Pertanyaannya. Iya, sampai digambar lo, gambarnya orang lain. Gambarnya orang lain lo itu. Islam kan mengajarkan jangan berbohong, guys. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi seperti itulah versi dari Valen ya, atau Umar. Dan apa benar Umar mau murtad? Ya, dia sampai disorongin ya. Sebenarnya yang mau murtad itu bukan Umar, tapi banyak orang-orang, terutama dari kaum muslim yang WhatsApp, yang menyuruh Umar lebih bagus murtad saja daripada di Islam, tapi menyerang saudara-saudara muslim yang lain. Jadi yang menyuruh Umar untuk murtad itu adalah dari penonton-penonton dan teman-teman muslim sendiri. Nah, ini satu hal yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Sangat berdosa sekali bagi kita menyuruh saudara kita untuk murtad. Ini kan kelewatan. Masa kita menyuruh orang untuk tidak mendapatkan keselamatan? Saya ini agak bingung gitu. Memangnya surga kita itu ada kuotanya? Memangnya surga kita kayak orang lain, ada kuota sehingga kalian takut bersaing, terus kalian suruh teman kalian untuk keluar aja, supaya berkurang saingan kalian satu. Apakah Islam seperti itu? Coba kalian renungkan. Apakah tidak berdosa sekali kita menyuruh saudara muslim kita untuk murtad? Harusnya kita itu mengayomi. Harusnya kita itu membina. Harusnya kita itu lebih banyak mendengarkan. Kita harus tahu sebenarnya problemnya apa. Jangan kita itu bisanya menghakimi. Apalagi kalau cuman dengar dari satu pihak. Dengar dari satu sisi. Kita nggak tahu apa-apa, terus kita main asal menghakimi. Umar secara karakter memang kadang nyebelin. Umar ini kadang memang karakternya seperti itu. Suka bercanda. Suka terlalu berlebihan dalam bereaksi. Dia kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang ranah konten kreator, ranah konten, dengan ranah kita ini sedang berjuang. Saya nggak tahu ya kenapa seperti itu, tapi memang ada beberapa orang yang begitu. Umar ini sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan saya termasuk sangat intens komunikasi dengan Umar ya, seperti yang sudah saya bilang, kita masih bisa ketawa bareng. Bahkan kalau teman-teman lihat saya di TikTok, Umar juga masuk ke dalam live saya ya. Begitu juga dengan saya, kadang-kadang nggak ada kerjaan, pas saya ada waktu, saya masuk ke komalnya Umar. Nah, begitu saya masuk, ya udah kita bahas yang lain. Mereka biasanya bahas ya yang di luar yang sebelumnya mereka bahas. Karena mereka tahu nggak enak kalau ada saya tiba-tiba malah membahas teman-teman yang lain. Ataupun membahas api ya, karena saya juga tergabung di dalam api. Dan saya katakan bahwa saya bagian dari yayasan api itu sendiri. Terus kalau kita lihat lagi, apakah Umar itu misionaris yang sedang menyamar? Nah, ini juga banyak yang nanya. Bahkan beberapa itu dari pendebat, teman-teman. Ya. Ini beberapa malah, aduh, saya ketawa lihatnya. Kalau saya bilang siapa yang nanyakan, siapa yang sampaikan, kalian pasti akan terkejut. Ini banyak nih teman-teman dari kalangan pendebat
yang menanyakan kepada saya, menurut pendapat saya apakah mungkin Valen itu adalah misionaris yang sedang menyamar, yang bertujuan mengacaukan Islam. Apalagi kita tahu Valen ini kan mualafnya belum sampai setahun ya. Jadi dianggap masih orang baru gitu. Tetapi dia sudah mengacaukan, sudah mengobok-ngobok persaudaraan para pendebat-pendebat muslim yang ada di medsos. Nah, ini kan yang menjadikan orang bertanda tanya. Saya nggak tahu ya isi hati orang, karena saya juga nggak bisa baca isi hati orang. Tapi selama ini saya belajar untuk membaca karakter orang, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, sangat jarang tebakan saya tuh yang meleset. Analisa saya tuh sangat jarang yang meleset. Teman-teman mungkin yang udah ikut HMC udah tahu betul. Kalau saya bicara Umar ya, kita harus akui bahwa perjuangan dia ini berat, teman-teman. Perjuangan dia berat. Dan kalau dia mau jadi penyusup pun, dia harus mikir-mikir. Valen ini bukan hanya aktif ya di medsos, tapi dia banyak berkomunikasi dengan ustadz-ustadz, bahkan dengan MUI yang ada di Jawa Timur, dia juga kenal baik gitu. Orang-orang di MUI, orang-orang di yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam, dia kenal dengan baik, sering komunikasi. Jadi kalau Umar ini misionaris yang menyusup, itu akan beresiko sama dia. Sampai kalau dia ketahuan ya, kalau sempat dia ketahuan kita bilang, dia ini adalah misionaris yang menyamar, apa nggak gawat dia? Apa nggak gawat, bisa dimasain sama orang gitu. Apalagi tempat tinggalnya jelas, orangnya jelas kan gitu. Umar tuh identitasnya jelas, rumah-rumah sendiri gitu. Kecuali kayak Yisak ya. Contoh Yisak itu kan dulu mengacau juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang membandingkan si Umar ini dengan si Yisak. Yisak sekarang di Bali ya, sudah jadi Hindu dia. Jadi kalau Yisak itu kan nothing tulus, rumah nggak ada, tempat tinggal nggak ada, cuman bawa badan gitu kan. Begitu ada masalah tinggal kabur. Kalau Valen atau Umar nggak bisa, alamatnya jelas, keluarganya jelas kok. Kalau dia ingin jadi misionaris yang menyamar, ingin hancurkan mujahidin yang ada di medsos, ya dia pasti nggak akan aktif menjumpai orang-orang yang ada di dunia nyata. Pasti dia hanya fokus di medsos doang. Karena terlalu beresiko. Kalau dia udah kenal dengan ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan Islam gitu, terus ketahuan bahwa dia berkhianat, terus ketahuan bahwa dia adalah misionaris yang sedang menjalankan misi, apa nggak habis dia itu? Artinya kan itu udah pelanggaran hukum. Kalau kamu nih misionaris, kamu menyamar ke dalam kelompok Islam dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam, itu udah pelanggaran hukum. Gawat dia. Jadi kemungkinan itu sangat kecil, teman-teman. Terlalu beresiko. Sekali lagi ya, saya memang tidak bisa baca isi hati orang, tapi setahu saya tidak seperti itu. Dari pengamatan saya dan analisa saya tidak seperti itu. Apakah mungkin Umar untuk murtad? Nah ini kan ditanya lagi sama para penonton. Ada kemungkinan nggak bang, dia itu untuk keluar dari Islam atau murtad? Saya mau katakan bahwa tidak ada yang sanggup kita garansi di dunia ini ya, kecuali yang namanya kematian. Nggak ada yang pasti di dunia ini selain kematian, teman-teman. Bahkan mungkin sekelas Uni Rifa, ya mungkin kita bilang Ustadz Wafi, Kores gitu kan, apakah 100% nggak mungkin murtad? Siapa yang bisa tebak? Siapa yang bisa tahu masa depan, teman-teman? Kita manusia. Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul yang bisa tahu, yang diberitahukan tentang nubuatan yang akan terjadi di masa depan. Nggak ada yang tahu. Segalanya mungkin saja terjadi. Segalanya mungkin terjadi. Kita nggak bisa tebak. Kalau terus dipojokkan, ya bisa jadi. Tikus, kalau terus dipojokkan, dia juga bisa menggigit, teman-teman. Kalau Umar terus didesak, disuruh murtad, ya,
diejek-ejek terus, dibully terus, dipojokkan terus, ya bisa jadi dia akan bilang, ya sudahlah, saya disuruh murtad, udah sekalian saya murtad aja lah kalau gitu. Bisa aja kan? Asal kalian tahu, dari kalangan pendebat pun, apa kalian yakin imannya akan terus kuat? Kita ini manusia, ada pasang, ada surutnya. Bahkan ada beberapa juga pernah kan kecewa dengan sesama pendebat. Ada pendebat yang, ya kalau kalian lihat luar biasa, pernah juga ngomong sama saya, kalau nggak aku murtad aja lah Jul. Sampai gitu. Nggak jelas ini di Islam gitu. Ngomong aja. Ada yang ngomong gitu teman-teman. Saya langsung suruh istighfar. Ya, istighfar yang banyak. Jangan seperti itu. Inilah yang sedang kita bereskan ya sebenarnya. Dengan munculnya yayasan-yayasan baru. Dengan tujuan lebih bisa mengayomi orang-orang. Lebih bisa memperhatikan teman-teman, saudara-saudara kita. Untuk itulah, saya katakan ya, jangan kita itu terlalu menghakimi, jangan kita itu terlalu memojokkan orang. Jangan merasa diri kita udah paling benar, paling Islam dibandingkan orang lain, jangan. Jadi kalau kalian tanya kepada saya, bagaimana tanggapan saya secara pribadi kepada Umar, ya orangnya sebenarnya nggak ada masalah, cuman kadang-kadang iseng aja, jahil. Ya, dia suka jahil gitu. Dan orangnya ya, kalau ditantang, pantang. Kalau kalian tantang, dia pasti akan berupaya untuk melawan balik. Memang tipikalnya seperti itu. Kalau kalian bilang keras sama dia, dia akan lebih keras. Ada orang yang seperti itu. Tapi kalau setia kawan, saya harus jujur katakan, Umar setia kawan. Setahu saya sampai sekarang ya, dia tipikal yang setia kawan. Dan istilahnya nggak mandang-mandang karena uang. Nah, ini yang harus kita lihat positifnya. Ada orang, kadang-kadang ada uang, baru ada teman, kan gitu. Nah, saat kita lagi senang, semua merapat. Saat kita susah, semua menjauh, kan gitu. Umar nggak seperti itu. Saat kita susah pun, dia akan ada sama kita kok. Yang penting kita temannya. Nah, itu nilai positif yang bisa saya berikan lah untuk si Umar ini ya, atau si Valen ini. Jadi apakah dia akan murtad? Nggak ada yang tahu. Walau alam, ya. Jadi, aduh, ya mohon teman-teman lebih bijaksana lah dalam komentar-komentar dan jangan dipancing lagi lah. Kadang-kadang yang jadi masalah ini kan karena kita pancing-pancing. Kalian bisa bayangkan ya, Ustadz unggul yang biasanya tenang itu juga ikutan jadinya terpancing sekarang. Begitu juga dengan yang lain, saya sampai bingung gitu. Ini kok jadi melebar kemana-mana lah gitu. Sehingga kita kadang-kadang lupa tujuan kita tuh awalnya apa sih. Tujuan kita tuh apa sih sebenarnya. Saya sampai berpikir, udahlah mungkin saya akan kurangi waktu di TikTok ya. Saya lebih memilih fokus kembali ke YouTube daripada di TikTok yang terlalu banyak ya ngobrol sama orang, terlalu banyak dengar komentar-komentar orang gitu. Nah, kalau ini kan masih mending, saya rekam. Jadi kalian kalau komentar pun nanti saya baca. Daripada kalau live itu kan, saya mau nggak mau baca juga komentar kalian. Walaupun kadang nggak langsung masuk ke hati, tapi kadang-kadang bisa kesal juga. Nah, ini yang coba kita antisipasi. Ya, coba kita, ya hindarilah. Kita coba hindari yang begitu-gituan. Kita mencoba untuk menjaga hati, itulah kenapa saya mungkin belakangan ini akan jarang muncul di TikTok. Ya, karena saya pikir, ya saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya, karena dari kemarin dengar dari kiri, dengar dari kanan, bahkan kita disalah-salahkan karena ada di tengah gitu kan. Jadi saya pikir, udahlah, biarkan aja dulu, kita lepasin aja dulu. Biar jelas mau dan maksudnya apa. Nah, nanti udah selesai, semua udah utarakan unek-uneknya, baru kita bahas mau dibawa kemana. Ya, mau dibawa kemana ini. Dan kita akan pertegas lagi bahwa tugas kita itu bukan ribut sesama muslim. Tugas kita itu melawan Polikardus-Polikardus yang ada di luar sana. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi kalau kita bicara apakah Umar 100% salah, nggak ada orang yang 100% salah teman-teman. Ya nggak ada.
Jadi semua itu tergantung dia ketemunya siapa. Yang tipikal ini yang nggak boleh ketemu ini, begitu dia ketemu ya ribut. Keras ketemu keras ya ribut. Coba keras ketemu lembut, nggak ada masalah. Kan seperti itu. Jadi semua kembali kepada niat kita ya. Jadi mohon teman-teman yang menonton doakanlah. Semoga kita ini bisa istiqomah, ya, bisa tahu bahwa perjuangan kita ini bukanlah melawan sesama muslim. Kalau munafikun oke lah kita lawan ya. Kalau ada yang munafik-munafik, orang-orang yang nggak jelas, itu kayak si PPJ, orang-orang si A, itu nggak apa-apa, itu lawan memang. Tapi ini pernah di barisan yang sama melawan Polikardus loh. Dan kita lihat sendiri bahwa dia memang melawan Polikardus. Beda dengan orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi dari awal muncul, ya, dari kemunculannya yang pertama, kerjanya menyerang sesama Islam. Nah, itu memang kelewatan kalau yang seperti itu. Tapi kalau ini kan enggak. Ya. Jadi bagi teman-teman, tolonglah. Jangan kita terlalu menghakimi orang lain. Ya, mungkin ini waktunya untuk introspeksi, waktunya untuk berbenah, waktunya kita untuk naik tingkat. Karena yang namanya cobaan itu tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih atas dukungan kalian selama ini. Dan sekali lagi ya, mohon doanya untuk segala perjuangan yang kita lakukan. Dan juga mohon doanya untuk masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Karena ya belum selesai-selesai sampai sekarang. Di pihak sebelah ini kan mereka tidak mungkin mau terima hanya seperti itu ya. Kalau bisa ya harus celaka kan gitu. Jadi kita masih menghadapinya. Mohon doanya saja, semoga bisa lekas selesai. Semoga kita bisa lekas kembali menggunakan channel HMC. Karena harus kita akui ya, gebrakan yang kita lakukan di channel ini dibandingkan dengan HMC pasti beda. Kalau di HMC itu sekali pukul tuh luar biasa. Ya, sekali pukul luar biasa, yang nonton puluhan ribu. Bahkan nggak ada video kita tuh yang di bawah 10.000. Semua di atas 10.000 ya, satu video. Jadi oten-oten yang menonton itu luar biasa banyak. Dan itu benar-benar gaungnya kuat. Nah, jadi kita juga pingin bisa segera kembali menggunakan rumah lama kita, yaitu HMC ya. Jadi mohon doanya, tetapi kalaupun nggak bisa ya mau gimana. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah. Allah yang mengatur kemana kita pergi. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.